kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan pada hari ini dan menikmati Engkau bersama-sama keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Nah, coba kita lihat di Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Nah, jadi turunan dari maut itu penyakit, kesedihan, kesengsaraan. Nah, semuanya itu kenapa berkuasa? Oleh karena dosa satu orang. Jadi kalau kita sakit, jangan pernah berpikir itu dosa kita atau karena dosa kita. Jadi seringkali kita membayangkan kalau kita dalam kondisi lemah dan sakit itu karena dosa kita. Bukan. Alkitab jelas ayat 17, jika oleh dosa berapa? Satu orang. Dosa siapa itu? Dosa Adam. Jadi kenapa kita mengalami penderitaan dan lain-lain? Karena dosa Adam itu sebenarnya. Dengan alasan yang sama, oleh karena dosa satu orang kita menderita, bagaimana kita bisa berbahagia? Oleh karena siapa? Satu orang lagi, tapi bukan kita. Seringkali kita bilang syarat menderita itu ada di kita. Syarat diberkati juga ada di kita. Enggak. Alasan kita diberkati karena Yesus. Jadi itu logikanya. Jadi dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, kita katakan maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa? Hidup dan berkuasa. Jadi Tuhan menentukan kita tidak hanya untuk hidup. Sehingga Yohanes 10 ayat 10b dikatakan apa? Aku datang supaya engkau memiliki hidup. Tapi nggak hanya sampai di situ berhenti. Dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Apa artinya berkelimpahan? Berkelimpahan tidak hanya bicara tak kekurangan, tapi apa? Melimpah. Dan saking melimpahnya itu, kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan karena kita mau menjadi berkat, tapi karena kita berlimpah. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah hidup dan berkelimpahan. Yesus sudah ngomong. Yesus datang untuk memberi kelimpahan. Jadi kalau kita belum menerima kelimpahan, bukan di Yesus salahnya itu. Jangan-jangan kita nggak mau terima kelimpahan Tuhan itu. Jadi kita semua itu kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Hidup dan berkelimpahan. Sehingga kita suka bagi-bagi. Kenapa kita nggak suka bagi-bagi? Jangan-jangan kita belum terima kelimpahan dari Tuhan itu. Sepanjang kita terima kelimpahan daripada Tuhan, pasti kerjaan kita adalah memberi. Sehingga kemudian yang kedua di Roma 5 ayat 17, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Hidup dan berkuasa. Saya cek bahasa aslinya berkuasa itu. Dikatakan apa? Hidup seperti raja. Baru saya ngerti. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa? Kita adalah apa? Imamat yang rajani. Jadi kalau kita belum hidup dalam tanda kutip seperti raja itu, bukan salahnya di Yesus. Amin.
kita belum terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu. Tahu kenapa disebut anugerah? Karena bukan kita yang melakukannya. Itu dianugerahkan. Apa artinya? Diberikan cuma-cuma. Kebenaran aja Tuhan sudah berikan kepada kita cuma-cuma. Dan juga apa? Kelimpahan kasih karunia. Di Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saya pernah kasih ilustrasi ini kemarin. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Inilah artinya kelimpahan kasih karunia. Jadi waktu kita menerima kelimpahan kasih karunia, itu bicara masalah berkat dalam hidup kita. Kan makanya di ayat 32 dikatakan apa? Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Semua. Nah, apapun itu saudara, kebutuhan saudara, terima itu dengan cuma-cuma. Menerima kelimpahan, kemudian itu bicara berkat. Kemudian apa? Anugerah kebenaran. Apa arti anugerah kebenaran? Karena seringkali dalam hidup kita banyak berbuat salah. Baik dalam pikiran, tindakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Sehingga tiap saat dalam hidup kita butuh anugerah kebenaran ini. Orang yang menyadari kesalahannya, dia tahu dia butuh kasih karunia Tuhan. Atau anugerah kebenaran itu. Jadi yang perlu kita lakukan hanya ada dua hal. Menerima apa? Kelimpahan kasih karunia. Contoh kita doa untuk rumah. Gimana doanya? Ya kita terimalah. Tuhan, aku terima rumah itu Tuhan. Amin. Jadi bicara kelimpahan kasih karunia, bicara berkat yang Tuhan akan anugerahkan dalam hidup kita. Sehingga di Yohanes, coba kita lihat ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua. Dari kepenuhan siapa? Kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan kita, bukan kepenuhan dompet kita. Dari kepenuhan dompet Kristus, dari kepenuhan kesehatan Kristus, dari kepenuhan kesembuhan Kristus. Kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi apa? Kasih karunia. Diterjemahkan yang lain dikatakan kita telah menerima dari satu berkat kepada berkat yang lain. Jadi kerjaan kita tiap hari apa yuk? Kita terima kelimpahan anugerah berkat itu setiap hari dalam hidup kita, setiap saat. Aku terima anugerah kebenaran. Aku terima kelimpahan kasih karuniamu Tuhan. Aku terima anugerah kebenaran. Di mana waktu hari itu lagi salah kita, terima lagi anugerah kebenaran. Waktu kita kerjakan itu, apa yang terjadi? Kata Rasul Paulus, maka kita akan hidup dan berkuasa. Oleh karena siapa? Satu orang itu. Jadi waktu kita mulai terima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran, Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Ini baru saya ngerti. Sebelumnya siapa yang berkuasa? Maut yang berkuasa, ya kan? Sehingga kadang-kadang kita sakit, kita lemah. Tapi waktu kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu, maka bukan maut lagi yang berkuasa, ada yang gantikan, Yesus yang berkuasa. Kalau Yesus yang berkuasa, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dia yang menjadikan air menjadi apa? Anggur. Dia yang membangkitkan Lazarus dari mati. Yesus yang sama yang menyembuhkan orang sakit. Kalau dia berkuasa itu. Apa artinya berkuasa? Berkuasa itu dia bisa membuat sesuatu kondisi itu berubah. Jadi contoh waktu Pak Jokowi berkuasa, dia coba rubah negara ini untuk menjadi lebih baik dengan kapasitas dia sebagai presiden. Yesus
jauh lebih berkuasa dalam hidup kita. Jadi kalau ada penyakit kita bilang, maut kau tak berkuasa lagi. Yesus yang berkuasa. Kita ingatkan tubuh kita itu. Penguasanya sudah berganti. Bukan diri kita yang berkuasa, bukan juga maut yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Yesus yang berkuasa. Begitu juga isi dompet kita. Bukan kita yang berkuasa, bukan dompet kita yang berkuasa. Yesus yang berkuasa. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kita hidup dan berkuasa. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau Yesus berkuasa, ada gitu berani penyakit datang. Jadi bagaimana membuat Yesus berkuasa? Ya sederhana, hanya nerima. Nerima apa? Kelimpahan berkatnya. Kenapa banyak orang Kristen dalam tanda kutip tidak bisa berkuasa? Karena mereka nggak mau terima kelimpahan berkatnya itu. Mereka curiga kepada Tuhan. Mereka pisahkan berkat dengan Tuhan. Kita hanya cari berkatnya. Kita harus cari Tuhannya. Mereka nggak tahu bahwa itu satu kesatuan. Sama seperti Allah adalah kasih. Nggak bisa dipisahkan itu. Kita harus cari. Kita banyak cari kasihnya Tuhan. Tapi tidak Tuhannya. Ya itu satu sama itu. Begitu juga dengan Tuhan. Terima kelimpahan berkatnya itu. Supaya apa? Yesus berkuasa dalam hidup kita. Karena Yesus bilang, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Terima kelimpahan Tuhan itu. Jangan tanggung-tanggung. Amin. Terima kelimpahan Tuhan itu. Kalau kita butuh sukacita, bilang, ku terima kelimpahan sukacita dari Tuhan. Kalau kita butuh keuangan, bilang, ku terima kelimpahan keuangan dari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kita butuhkan. Tapi apapun itu, terima kelimpahan dari Tuhan untuk kebutuhan itu. Atau untuk keinginan saudara itu. Terus yang kedua, gimana kalau saya salah? Terima yang kedua, anugerah kebenaran. Kenapa butuh dianugerahkan? Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang benar. Tak seorang pun benar. Makanya kita butuh anugerah. Anugerah itu diberikan cuma-cuma. Jadi waktu saudara salah, bilang ku terima anugerah kebenaran Tuhan. Kapan itu kita terima? Setiap saat dalam hidup kita. Begitu kalian merasa salah, terima anugerah itu. Begitu kalian merasa kurang, terima kelimpahan kasih karunia itu. Terima kelimpahan berkat itu. Sehingga Yesus berkuasa dalam hidup kita. Sehingga identitas kita tidak ditentukan oleh kita. Ya, selanjutnya balik lagi ke Roma. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi kenapa kita disebut orang berdosa? Semua orang kan? Kenapa kita berdosa? Dalam otak kita yang sudah diajarkan selama ini, kita berdosa karena kita melakukan dosa. Enggak. Dari awalnya kita berdosa itu karena apa? Karena ketidaktaatan satu orang. Status kita berubah jadi orang berdosa. Kenapa kita melakukan dosa? Karena status kita itu. Bukan karena kita melakukan dosa, maka kita jadi orang berdosa. Enggak. Tapi karena status kita orang berdosa, maka kita menjadi melakukan dosa. Ada amin. Kenapa saya dan Atan bertindak laki-laki? Karena kami tahu status kami adalah laki-laki. Sehingga kami nggak pakai rok. Karena status kami laki-laki. Status kalian sebagai wanita, maka kalian bertindak wanita. Demikian pula oleh ketaatan berapa orang? Semua orang menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Kita menjadi orang berdosa tak ada hubungannya dengan perbuatan dosa kita. Ini dia. Orang yang tahu dia sudah dibenarkan, dia akan bertindak benar. Tapi orang yang tahu dan sadar dia adalah orang berdosa, maka dia akan bertindak dosa. Status kita ini bukan kita yang berikan. Dulu status berdosa kita itu Adam yang kasih. Sekarang kita dibenarkan, Yesus yang kasih. Karena di sini dikatakan
Oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi apa? Orang benar. Pertanyaannya, makanya kita perlu diingatkan terus bahwa kita sudah dibenarkan. Makanya Paulus katakan di ayat sebelumnya, dikatakan apa? Menerima anugerah kebenaran. Kapan itu kita bisa kerjakan? Setiap saat dalam hidup kita. Katakan, aku sudah dibenarkan. Katakan, aku sudah terima kelimpahan berkat-Mu ini Tuhan. Ucapkan itu setiap saat dalam hidup kita. Maka Yesus akan berkuasa dalam hidup. Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus namanya. Makanya jangan ceritakan penyakit kita. Jangan ceritakan penderitaan kita. Jangan ceritakan kekurangan kita. Ceritakan kelimpahan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ceritakan mengenai anugerah kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudara dengar khotbah ini, saudara akan bebas dari rasa bersalah itu. Salahnya Tuhan sudah tahu. Masalahnya masih ada rasa. Nah, ini yang berbahaya. Salahnya sudah dibayar. Jangan rasa-rasain lagi. Gimana kalau saya bertindak salah? Terima anugerah kebenaran. Gimana kalau aku kekurangan? Terima anugerah, terima kelimpahan berkat itu. Maka kita akan hidup dan berkuasa. Jadi status kita bukan kita lagi yang berikan. Status kita dibenarkan Tuhan yang berikan. Sehingga Paulus katakan, aku lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu, buat kelimpahan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan buat anugerah kebenaran dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menerima itu setiap saat dalam hidup kami, sehingga kami bisa hidup dan berkuasa atas segala penyakit kami, atas segala kekurangan kami, atas segala penderitaan kami. Kami tahu Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus.